Shalom anak-anak kami sekalian, anak kami Permata GBKP, khususnya anak kami Permata GBKP Rumbun Simpang Marintal dan semua permata yang ada di gereja kita. Marilah kita memulai PA Permata kita. Kami harap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita. Mari kita persiapkan dan kita mulai dengan memberikan pujian kepada Tuhan dari nyanyian pujian kita, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah beri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Kita ulangi banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli buat kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur atas kepedulian Allah Bapa kepada kami. Oleh karena itu, rasa syukur kami puji Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah
Tuhan kepada kami. Terimalah pujian kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk memberikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua permata gereja-Mu dapat menerima dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita yaitu dari kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kitab Nabi Yeremia ayat pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menunjukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua mereka mengolok-olokkan aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelainan, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kebenaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarkanlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saudaraku, kita sudah mengenal siapa itu Nabi Yeremia. Nabi yang dipanggil oleh Tuhan, diutus ke bangsa Israel, agar bangsa Israel mendengar kembali kepada Tuhan. Dan ini kita melihat bahwa bagaimana perasaan Nabi Yeremia saat menjalankan tugas panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudaraku, Yeremia mengalami pergumulan yang sangat serius. Yeremia mengalami goncangan yang sangat berat.
ketika melakukan pelayanannya, sehingga dia datang kepada Tuhan. Saudaraku, pergumulan batin Yeremia ini menunjukkan kontras dengan Mazmur. Di sini kita mendapat secercah gambaran seperti apa rasanya menjadi orang dalamnya Tuhan. Seperti apa rasanya ketika menjadi orang dalamnya Tuhan. Bukan seperti orang dalamnya para penguasa dunia ini yang menikmati kekuasaan, yang menikmati kelimpahan, yang menikmati kemapanan, dan banyak fasilitas yang dirasakan, dinikmati oleh orang dalamnya dunia ini. Saudaraku, di sini Yeremia menunjukkan bagaimana resiko menjadi hidup, menjadi orang yang hidup dengan Tuhan, menjadi orang dalamnya, dalam tanda petik, menjadi orang dalamnya Tuhan, yang sangat berbeda dengan orang dalamnya dunia itu. Bagaimana yang dialami oleh Yeremia? Saudaraku, sebuah kehidupan yang penuh tarik ulur. Ya, kalau kita melihat tarik ulur itu, ya kita semua pernah melihat ada tarik tambang ya. Ditarik, kita menarik, ada lawan yang menarik, kemudian terjadi tarik ulur. Nah, tarik ulur ini menggambarkan sebuah pergumulan yang berat, dinamika kehidupan yang selalu tidak statis, ya, dan penuh kejutan, naik turun, dan ini yang dirasakan oleh Yeremia sebagai orang dalamnya Tuhan. Ya. Naik turun. Saya ingat seperti dia katakan ada suatu wahana roller coaster. Gimana itu roller coaster? Dia naik setinggi-tingginya dan ketika sudah sampai di puncak, dia turun dengan begitu kencang sehingga orang yang di atas roller coaster itu begitu berteriak, begitu ada yang ketakutan dan sebagainya. Ya. Saudaraku, di sini Yeremia mengakui bahwa ia tidak kuasa menolak panggilan Tuhan. Ya. Yeremia tidak kuasa menolak panggilan Tuhan. Kenapa begitu? Karena dirasakan oleh Yeremia panggilan itu begitu kuat, ya, begitu kuat menarik dirinya, sehingga dia tidak bisa membantahkan panggilan itu. Sehingga mau tidak mau dia harus mengikuti panggilan itu. Bahkan kalaupun dia mencoba mendiamkan panggilan itu, panggilan untuk menyuarakan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, dia diam. Tapi saudara, dikatakan oleh Yeremia, ada firman Tuhan yang berbicara kepadanya. Firman Tuhan menggelora di dalam dirinya. Dikatakan firman itu seolah-olah
hendak meledak dalam dirinya tanpa bisa dibendung lagi. Ya, kita sudah melihat dalam renungan kita tadi. Saudaraku, inilah yang dirasakan oleh Yeremia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Tapi yang dia hadapi adalah bagaimana kekerasan hati orang Israel yang tidak hanya menolak ajaran Yeremia, tapi saudaraku, orang Israel menuduh Yeremia dengan hal-hal yang membuat sebenarnya Yeremia menjadi sakit hati, sehingga itu menjadi beban, dan sedikit dia meluapkan rasa beban itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Alkitab menunjukkan satu contoh kehidupan pelayan Tuhan yang setia. Hidupnya sama sekali tak mudah. Pelayan setia yang penuh pergumulan, penuh kejutan, tetapi di dalam kehidupan itu dan di tengah kekelamannya Tuhan berkarya, Tuhan bertindak, dan akhirnya Yeremia menemukan suatu jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Haleluya. Yeremia menemukan jawaban atas pertanyaan, dan jawaban itu sungguh mengubahkan hidup Yeremia. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui pihak ini mari kita bercermin pada kehidupan Yeremia, bagaimana karya Kristus nyata di dalam hidup kita. Segamblang karya itu nyata dalam hidup Yeremia. Kita semuanya dipanggil oleh Tuhan menjadi Yeremia baru, dan menjadi pertanyaan atau tantangan bagi kita semuanya. Bersediakah saudara memenuhi panggilan Tuhan, undangan Tuhan itu, bahkan meninggalkan zona nyaman kita untuk menyampaikan berita sukacita, berita firman Tuhan, berita keselamatan untuk orang lain, dan kita menjadi orang dalamnya Tuhan yang bukan seperti orang dalamnya penguasa dunia ini, meninggalkan hidup zona nyaman kita dan menggantikannya dengan roller coaster yang penuh kejutan bersama dengan Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana tadi Yeremia ada nada emosinya kepada Tuhan, tapi nada emosi itu tidak membuat Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan memahami isi hati Yeremia. Mungkin kita sebagai permata, ada yang duduk di pengurus permata, ada yang duduk di pengurus aktivis Kristen, mungkin sering dikatakan orang yang tidak baik, atau dalam perlayanan kita ada suatu masalah, ya, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak marah dalam keluh kesahmu. Dia tidak marah dalam keluh kesahmu. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan. Yeremia begitu lantang berbicara.
Tapi ini adalah cara Yeremia untuk mengeluarkan segala bebannya, isi hatinya, dan kemudian setelah itu dia menjadi bersukacita. Itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa sebagai anak permata GBKP ini, saudara adalah Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak hanya pasif, tapi Yeremia yang aktif, yang menyuarakan firman Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kita, walaupun dalam memenuhi panggilan itu naik turun pelayanan kita, tetaplah kita berseru kepada Tuhan. Walaupun demikian, seperti Yeremia, ada emosi, tapi emosi yang ada dalam diri kita, marilah kita kendalikan. Jangan emosi yang mengendalikan saudara, emosi yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan emosi itu. Sehingga dengan pengendalian emosi itu tidak terjadi hal yang tidak berkenan bagi kehidupan kita. Ini yang sering terjadi. Ya, mungkin kita bisa sedikit sharing bagaimana perasaan permata GBKP ketika sudah melayani Tuhan. Tetapi banyak tekanan yang dihadapi baik dari keluarga ataupun orang di sekitar kita. Seumpama itu terjadi bagi saudara, apa yang kita lakukan? Apakah kita pergi mengundurkan diri? Seperti Yunus yang disuruh pergi ke Tarsis, dia pergi malah ke Niniwe? Tidak. Walaupun kita banyak tekanan yang dihadapi dari keluarga atau dari orang-orang di sekitar kita, kita terus melakukan tugas panggilan itu. Firman itu yang menguatkan saudara. Biarlah firman itu yang berkobar di dalam hatimu. Dan mungkin seri yang kedua, utarakanlah apa yang membuat permata GBKP tetap bertahan dalam pergumulan pelayanan. Yang membuat kita tetap bertahan dalam pergumulan pelayanan adalah Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja melalui kita. Dia berada di depan kita, Dia berada di belakang kita, di kanan dan di kiri kita. Dan dari atas Tuhan memberikan berkat bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Seperti Yeremia, terkadang kami memiliki tekanan dalam hidup pelayanan kami, sehingga membuat kami sebagai orang muda memiliki tingkat emosi atau memunculkan emosi, luapan emosi kami. Tetapi kami belajar dari firman-Mu ini. Biarlah walaupun kami memiliki emosi, tapi emosi yang terkendalikan, emosi yang tetap di dalam naungan firman-Mu, sehingga seperti Yeremia, Tuhan memaklumi dan Tuhan memberikan jawaban atas setiap luapan perkataan yang disampaikan kepada Tuhan. Ajari kami semua permata, anak-anak kami, untuk tetap bertahan dalam pelayanan, walaupun begitu banyak tantangan-rintangan yang pernah, yang sedang, dan mungkin yang akan dihadapi oleh anak-anak. Terima kasih atas sapaan firman. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara permata GBKP, marilah kita merespon firman Tuhan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, dan setelah itu kita memberikan persembahan kita, persembahan untuk kemuliaan Tuhan dalam pujian lagu Seperti Pelangi Sehabis Hujan.
pasangan kita dan sahabat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Terimalah persembahan ini bagaikan dupa yang harum di hadapan, dan berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Kami yakin bahwa banyak anak-anakmu permata yang mengambil bagian dalam PA ini, tetapi banyak juga yang belum menyampaikan persembahannya atau telah mengikuti PA ini kepada gerejamu. Oleh karena itu Bapak, Engkau ketuk pintu dan hati seluruh permatamu agar dapat meluangkan waktunya untuk melakukan PA walaupun pada saat ini secara online, dan tidak hanya mengikutinya tetapi memberikan laporannya kepada gerejamu bahwa anak kami telah mengambil bagian, terlebih memberikan persembahan ibadah PA, karena ini adalah buah iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa, berkatilah seluruh anak-anakmu dalam pendidikannya, dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya. Engkau berkati luar biasa. Kami juga berdoa, bila ada anak-anakmu permata yang sudah tamat dan akan mengikuti ujian seleksi PNS yang akan datang, Engkau berkati agar dapat terpilih menjadi pelayan masyarakat. Engkau juga berkati Bapak anakmu yang sudah bekerja agar menghargai pekerjaannya dan memberikan pujiannya hanya kepadamu saja. Bila mana ada permata yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat penyakitnya, sehingga permatamu, anak-anakmu menjadi sehat. Dan masih banyak lagi yang akan kami minta, tetapi kami tahu Tuhan lebih mengerti karena keadaan kami dan akan memberikan berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Singgung ngajari kita toto ninta lagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelardi pebadiain, relamin kini rajandu, selamin pratendu, ibas doni enda bagini surga. Berkat kami akan cukup basuari sudah enda. Alami salah kami, bagi nabi kami salah kalah tempat kami. Olamin kami membakam tugas percobaan, tapi olahilah kami dursi ilat nari, sebab kamkap simada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahnya. Amin. Shalom buat anak-anak kami permata, selamat mengikuti PA, dan jangan lupa kita yang telah mengikutinya agar dapat memberikan laporan kepada gereja kita. Ya, itulah harapan kami. Tuhan Yesus memberkati.